Selamat pagi para mahasiswa baru angkatan 2020. Nanti kita akan menyebutnya agak susah, 2020 periode 1 kan gitu. Yang lain-lain itu kan 2019 1, 2019 2 begitu. Ini kalau sekarang 2021 nanti pasti kalau tahun 21 akan menjadi ribet. Nah, istilahnya 2020 periode 1. Oke, sudah bergabung 14 orang. Jadi yang pertama saya akan memperkenalkan bahwa saya Pak Sawardi, sampai saat ini saya ditugaskan untuk memimpin Kaprodi S2 Ilmu Linguistik. Jadi nanti kalau ada apa-apa silahkan lapor ke saya supaya bisa saya tindak lanjuti. Itu yang berkaitan dengan perkuliahan ini. Oke, biasanya begini, satu-satu harus kalau pertemuan luring itu satu-satu harus memperkenalkan supaya temennya itu siapa sih gitu ya. Dan karena ini nanti kemungkinan masih dalam jaringan semua, online semua. Silakan juga menyebut tinggalnya di mana, jangan-jangan tetangga berdekatan nggak tahu kita ya, gitu. Itu supaya menyebutkan. Nah, saya sebagai Kaprodi itu kan setiap hari di fakultas. Lalu saya tinggal itu di daerah Klodran Indah, dekat pintu tol. Jadi nggak usah ke rumah, tapi kalau ada yang dekat, kalau ada urusan yang mendesak kan bisa ke rumah, gitu ya. Karena tiap hari saya ke kampus kan begitu. Itu dekat pintu tol Surakarta, Ngemplak pintu tol Ngemplak. Oke, itu saya. Lalu yang kedua itu silahkan memperkenalkan Mbak Uswatun itu. Admin Prodi S2. Kalau ada apa-apa berkaitan dengan urusan administrasi, itu Mbak Uswatun yang mengurusi. Silakan Mbak Uswatun. Oke, terima kasih Bapak. Perkenalkan untuk semuanya, nama saya Uswatun Hasanah. Silakan dipanggil Uswa atau Mbak saja, jangan Ibu, karena saya belum ibu-ibu. Asli dari Bojonegoro, terus sekarang menetap. Kalau dari apa? Kalau dari masalah pendidikan, saya dari S1 Universitas Negeri. Cukup. Ya, mungkin nanti kalau untuk hubungan administrasi, apa hubungan saya, gitu aja. Oke, selanjutnya saya urutkan dari layar saya saja. Siapa? Mbak Kenia, silakan memperkenalkan diri. Oh ya, selamat pagi semuanya. Nama saya Kenia Wikandita. Saya asli Solo, tapi sekarang tinggalnya di Bogor. Saya ambil linguistik penerjemahan. Terima kasih. Sebentar. Oh ya. Oke, Kenia. Oh ya, ya Pak.
Bisa. Saya ulangi ya? Atau gimana? Oh ya, saya ulangi ya Pak. Selamat pagi semuanya. Nama saya Kenia Wikandita, tapi biasa dipanggil Kenia. Saya asli Solo, tapi sekarang domisili di Bogor. Terima kasih. Oke, berikutnya siapa? Mbak Genia tadi tinggal di mana? Saya tinggal di Bogor Pak sekarang, tapi asli Solo. Asli Solo, Iya. tinggalnya di Bogor. Iya. Wah, ini aneh ini, Mas. Mau kuliah ke Solo lagi. Dulu S1 dari mana? Dulu saya S1-nya Sastra Inggris, UNS. UNS, Iya. oke. Insya Allah akhir tahun pulang kok Pak. Amin. Saya juga, kalau bisa ya nanti kan berdekatan di sini, Iya. kalau ada apa-apa kan Iya gampang. Pak, siap. Oke, lulus S1 tahun berapa? Saya lulus tahun 2013. Oke, sekarang sudah kerja di? Saya jadi pengajar di LIA Cibinong, Pak. Oke, LIA Cibinong. Iya. Oke, berikutnya siapa? Berikutnya Mbak Sri Riwanti. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi. Apakah suara saya kedengaran? Internetnya agak kurang stabil di sini. Nama saya Sri Riwanti, Riantini, biasa dipanggil Riwanti. Terima kasih, senang bertemu dengan Bapak Ibu, Mas Mbak semua hari ini. Saya tinggal di Solo, Pak, dan semuanya. Oke. Dulu S1 dari mana, Bu? Mbak Bagaimana, apa tuh, Bu? S1 dulu dari mana? Mbak? Dari UNS. Dari UNS, sastra Inggris. S1 saya di UNS. Sastra Ya, Inggris. betul. Inggris atau Sastra Inggris. Indonesia? Inggris. Oke, lulus Sastra tahun Inggris, Pak. Tahun 2000. 2000. Sekarang bekerja di? Sekarang tetangganya FIB, saya bekerja di UPT Bahasa UNS. Oh, begitu. Orang Ya. dalam sendiri ini. Oke. Hanya ini. Iya, saya tidak pernah ke UPT Bahasa. Turun tangan. Oke. Iya, Pak. Monggo, Pak. Ya, ya. Berikutnya siapa nih? Berikutnya. Waduh. Ya. Berikutnya Firda. Mic-nya dihidupkan dulu. Selamat pagi. Nama saya Firda Ilusuma. Saya dari Trenggalek, Jawa Timur. Saya mengambil linguistik penerjemah. Saya dulu S1 saya yaitu pendidikan bahasa Inggris. Dari Universitas? Dari IAIN Tulungagung. Oke, Tulungagung. Sementara ini tinggal di? Sementara ini tinggal saya dari Trenggalek, Jawa Timur. Tinggalnya di Trenggalek? Iya. Ini posisi di Trenggalek? Ya. Oke, posisi Trenggalek. Oke, sudah bekerja atau? Iya, saya lagi mengajar di kursusan. Di Trenggalek juga?
Oke, berikutnya siapa? Nur. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nama saya Nur Laili. Saya asal dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kemarin S1-nya di Universitas Ahmad Dahlan, ngambil pendidikan bahasa Inggris. Sekarang ngambil linguistik penerjemahan di UNS. Oke, penerjemahan semua nih ya. Oh, Ahmad. Sekarang di UAD. Oke. Iya Pak, S1-nya. Aslinya orang Dompu. Iya, Dompu, Nusa Tenggara Barat, Pak. Bahasa ibunya bahasa apa? Bahasa Bima. Bahasa Bima ya? Oh, bahasa Bima. Oke. Pernah Iya. meneliti bahasa Bima? Halo? Aduh, putus ya? Halo? Mohon maaf tadi jaringannya, Pak. Belum pernah meneliti, Pak. Oh, begitu ya. Tapi bisa berbahasa Bima? Iya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Dari kecilnya pakai bahasa Bima, Pak. Oh, ya, ya. Oke. Nanti kalau saya belajar bahasa Bima, saya diajari ya. Jadi informan atau nulis tentang Iya, bahasa boleh, Bima Pak. dengan saya nanti. Oh iya, boleh, Pak. Boleh. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, berikutnya siapa? Theodorus. Ya, selamat pagi semuanya. Saya Theodorus Dias Praditya dari Solo. Kebetulan rumahnya juga dekat sama Pak Sawardi di Malang Jiwan, saya Pak. Wah, satu kecamatan. Jadi baru lulus tahun pekerja lepas, jadi mitra di UPT Bahasa, mitra penerjemahan. Dan saya di linguistik penerjemahan. Dulu lulusan UNS sastra Inggris juga 2018. Terima kasih. Oke. Berikutnya siapa? Oke, nanti. Ya, selamat pagi Pak. Saya Kinanti, asalnya dari Sragen. Saya dulu S1-nya pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Islam Indonesia. Kalau pekerjaannya kemarin sempat 1 tahun jadi asisten lab bahasa di UII, tapi sekarang sudah resign. Oh, resign. Oh, Iya. gitu ya. Oke. Saya ambil linguistik penerjemahan. Oke, semua penerjemahan nih. Orang LD nggak ada nih. Oke ya, selamat bergabung. Siapa lagi? Berikutnya, siapa? Resmani. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Resmani. Saya tinggal di Karanganyar. Saya S1-nya di UNS Sastra Daerah angkatan 2016. Lulus tahun ini. Untuk saat ini belum bekerja. Oke, langsung kuliah gitu ya? Iya. Oke. Siapa lagi kok urutannya menjadi berubah lagi di tempat saya? Oke, berikutnya Jemima. Mic-nya dihidupkan, oke. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jemima Janandar Putri, biasa dipanggil Jemi atau Jemima. Saya dari Sumatera Selatan, tapi sekarang udah ngekos di Solo karena saya lulusan S1 UNS Sastra Indonesia tahun 2020. Jadi saya langsung lanjut ke S2 Linguistik Deskriptif. Saat ini saya belum bekerja. Oke, tinggalnya di mana?
Saya dari Sumatera Selatan, Pak. Tapi untuk saat ini saya tinggal di Solo. Solonya mana? Dekat kampus, Pak. Saya ngekos di Oh, sekitar. ngekos gitu ya. Oke, oke. Oke, berikutnya siapa lagi yang belum? Mardika sudah belum ya? Belum, Pak. Yuk, Mardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mahardika Bekti, panggilannya Dika. Dulu sastra Inggris UNS 2011. Sekarang domisili masih bolak-balik Jakarta Klaten, Pak. Tapi nanti akhir tahun di Klaten, insya Allah. Oke. Klatennya di mana? Wedi, Pak. Hah? Di Wedi. Loh, tonggo no? Di Wedi. Loh, dari mana, Pak? Saya ganti warna ya. Ya deket, Pak, berarti. Wedi sebelah mana, Wedi? PKU Muhammadiyah, Tobayan. PKU Galduwer itu ya? Iya. Oh. Tobayan, Pak. Oh iya, iya. Tobayan. Itu saya, nenek moyang saya juga dari situ, tapi saya sudah tidak tahu sejarahnya. Oke, selamat bergabung. LD apa LP? Tuh, Pak. Deskriptif, Pak. Oh, ini orang Inggris biasanya penerjemahan ini deskriptifnya kan? Enggak, pasti deskriptif aja saya, Pak. Oke. Saya dulu ngambilnya linguistik, bukan penerjemahan. Oke. Mainstreamnya ya. Ya. Oke. Biasanya begini, orang Inggris yang ambil di LD itu karena kuat bahasa Inggrisnya, sehingga teorinya itu selangkah lebih maju. Gitu. Biasanya begitu, karena kendala bahasa itu enggak jadi masalah. Paksa ke sini. Oke. Iya, Pak. HP sinyalnya ning kono. Selamat bergabung. Oke. Iya, Pak, terima kasih. Berikutnya siapa? Habib. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Jelas suara saya, Pak ya? Jelas. Oke, perkenalkan semuanya, Mas, Pak, Bapak, Ibu. Nama saya Habib Rois, panggilannya Habib. Saya aslinya Jember, Pak. Sekarang tinggalnya di Jember. Asli Jember memang, Pak. Oke, tinggalnya di Jember. S1-nya? Ya, saya ambil S1-nya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Jember. Oke. 2016, jadi lulus tahun ini. Kamu nggak Sekarang santai. ambil linguistik deskriptif, Pak. 5. LD juga? Ya, LD, Pak. Oke, selamat bergabung. Oke, Pak. Berikutnya, siapa mana? Siapa yang belum? Astri belum? Astri belum ya? Astri ya? Belum, Pak. Yuk. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Astri Nurdiani. Saya asli Solo. Tinggalnya juga di Solo, di daerah Solo Baru. S1 saya mengambil pendidikan bahasa Jerman di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya lulus tahun 2019. Lulus 2019, oke. Ambil LD atau LP? Saya mengambil linguistik deskriptif, Pak. Oke, nah, terima kasih. Ini ada yang berlatar belakang bahasa Jerman. Ini cukup ilustratif untuk mengajar. Saya nanti ngajarnya sintaks sama Prof. Marlam, itu terutama ya ilustrasi tentang kasus, tentang agreement, tentang apa lagi? Jumlah numerus, kalau bahasa Latinnya numerus itu kan itu terus ya menarik menurut saya ada dari bahasa itu. Oke. Siapa lagi yang belum ya?
Belum, Pak. Apa? Siapa yang belum? Ayo, oke. Riza. Riza, ya, silahkan Riza. Ya. Ya, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Riza Fauzi. Saya asli dari Ponorogo, Jawa Timur, Pak. Tapi sekarang ya, beberapa tahun terakhir saya tinggal di Gedongan 3. Tetangga. Ya, Pak. Buboto ke barat sedikit itu, Pak. Ya. Saya ambil LD, Pak. LD. Asal ya jurusan sastra daerah, angkatan 2015, lulus 2019. Oke. Sudah bekerja? Nyambi, Pak, istilahnya, Pak, ini, Pak. Guru lepas. Oke. Siapa lagi yang belum ya? Siapa Dede Putri itu sudah atau belum? Karena urutannya menjadi tidak berubah-ubah. Oke. Halo. Iya, Pak. Maaf, saya baru gabung. Ya, silahkan memperkenalkan diri. Oke, nama saya Dede Putri. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dede Putri Jikriani, asal dari Lampung. Saya S1-nya ngambil jurusan sastra Inggris di Universitas Swasta di Lampung, Universitas Teknokrat Indonesia, lulus tahun 2018. Dan sekarang saya ngambilnya linguistik deskriptif. Oke. Masih tinggal di Lampung ini? Iya, Pak, masih di Lampung. Lampungnya mana Lampungnya? Di daerah Kota Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung. Relatif dekat kalau Bandar Lampung saja. Oke. Siapa lagi yang belum? Ini untuk presensi silahkan menulis di chat nama masing-masing, nama lengkap saja. Karena sudah punya name atau belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Ya, nama lengkap saja di chat. Oke, baik kalau diberi LD atau LT ya. LD, LT-nya dikasih. Oh. Ada yang belum memperkenalkan diri tadi? Belum? Siapa yang belum silahkan memperkenalkan diri biar diketahui temannya. Sepertinya sudah semua, Pak. Sudah semua ya? Oke. Begini, sekarang saya akan, ini kan tadi perkenalan pribadi-pribadi. Saya akan mengenalkan kampus dan programnya, kan begitu. Jadi kampus programnya terutama prodi S2.
Nah, nama program studi kita itu program studi S2 Ilmu Linguistik. Nah, sekarang itu masuk di Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret Surakarta sejak Januari 2020. Ya, tadinya itu di Pasca. Sekarang kantornya itu pindah di Fakultas Ilmu Budaya yang dari sastra FIB pulang kampung ceritanya, pulang kampung di gedung 1. Gedung 1 kantornya di gedung 1 lantai 1. Dulu kantornya D3 Sastra Inggris Pariwisata itu. Sekarang ditempati Prodi S2 dan S3 Ilmu Linguistik. Ya, oke. Jadi kalau mencari di Prodi ya di FIB. Walaupun nanti belakangan kita tuh masih sharing beberapa hal itu dengan Pasca. Dalam pengertian apa? Ya, saya itu punya dua tuan. Yang satu tuan saya itu Pak Dekan FIB. Yang satu tuannya itu Direktur Pasca. Direktur Pasca. Ya. Karena apa? Karena kalau nanti mencari surat keterangan lulus itu sampai sekarang suruh ke Pasca. SKL itu masih di Pasca, lalu transkrip nilai itu masih di Pasca, begitu. Oke. Nah, tadi ini saya kira sudah tahu program studi S2 ilmu, masih kurang ilmu ini. Ilmu linguistik UNS, minat utama linguistik penerjemahan, ada yang LD, 2 peminatan itu. Oke. Saya kepala prodi itu mulai tahun kemarin 2019. Lalu yang menjadi admin itu Mbak Uswatun. Ini juga baru datang Agustus kemarin itu, Mbak Uswatun itu bergabung dengan saya. Lalu ya maaf kalau masih ada beberapa yang harus kami benahi karena memang kami pindah tempat baru, pintuannya yang baru, lalu banyak hal yang masih sana-sini, administrasi ya masih sana-sini. Oke, tapi enggak apa-apa. Ditambah persoalannya lagi adalah kita itu harus bisa daring. Ya, semua harus bisa online. Itu yang jadi masalah. Kita harus bisa mengatasi itu. Oke. Ini kantor yang dulu biasanya di lantai 2 di sebelah tangga sana. Itu jadi dekatnya kantornya Pak Direktur. Ya, sebelahnya Pak Wadir 2. Biasanya di situ. Tapi sekarang pindah di kantor FIB. Kantornya bukan di sebelah sini, di gedung 1 ini kan gedung 3. Yang sudah biasa di FIB itu, di FIB UNS, yang dari S1 dari UNS itu bukan masalah. Tapi yang dari luar itu mungkin masalah. Ya. Kalau nanti ke Pasca itu di dekat masjid, di sebelah utara, tapi kalau di ini masih tengah, dekat auditorium. Oke. Walaupun kami pindah dari Pasca itu ke FIB, itu pengampu dan pengelolanya sama, tidak berubah. Jangan takut lalu kualitasnya turun, itu enggak. Itu semua masih tetap sama. Kenapa dipindah? Itu keputusan rektor. Karena apa? Dianggap bahwa linguistik itu
dianggap punya rentetan dari S1, lalu S2, S3-nya, maka S2, S3 linguistik itu diambil di fakultas. Dan banyak prodi yang disuruh pindah sama Pak Rektor dari bahasa ke fakultas. Itu. Artinya begini, yang punya basic di S1 silahkan pindah di S1. Bukan silahkan, tapi wajib pindah. Kemarin ada SK-nya, begitu. Ya, kita itu terakreditasi B sampai 2023. Maka saya minta bantuan, terutama nanti kan Anda kan ini 2021, ini saat-saat genting untuk mengajukan reakreditasi. Nah, moga-moga nanti akreditasi berikutnya kita itu naik. Nah, ini tidak sekadar dari usaha prodi, tapi juga saya minta bantuan kerjasama dari mahasiswa. Itu karena kalau tidak ada itu, tidak ada kerjasama yang baik, pasti juga akan susah untuk meningkatkan kualitas prodi ini. Nah, begini, kalau nanti tahun-tahun itu Anda nanti sudah lulus, karena ada yang 3 semester lulus loh. Ya, 3 semester ketiga itu sudah lulus ada. Itu ya, kalau sudah lulus yang ngisi tracing studies itu ya, kerja di mana itu supaya memberi informasi. Oke. 16, tapi tak hitung-hitung tadi malam tambah 1 lagi 17 kayaknya Pak Mono belum saya masukkan. Jadi kalau ini 17 lalu 10 dokter, 7 profesor. Ya, tenaganya seperti itu. Semua dari FIB tenaganya. Jadi Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Ini saya kira iya itu. Jadi beberapa dosen menjadi pemenang hibah kompetisi, hibah bersaing itu iya. Banyak gitu ya. Hibah pasca sarjana dan macam-macam. Dan Anda juga nanti begini bisa melibatkan di situ, misalnya kalau tidak bisa ya kalau saya begini, boleh Pak mau usul tentang ini, penelitian tentang, kalau perlu menunjukkan ke dosen pembimbingnya supaya dia dimasukkan penelitian dosen supaya ada dananya. Oke. IP itu biasanya tinggi-tinggi. Tapi lama studi ini yang saya pengen meningkatkan percepatan gitu ya. Supaya cepat, jangan 2,5 lah. Kalau bisa ya 2. Atau yang dapat beasiswa ya dapat beasiswa habis lulus gitu loh. Memang waktu saya kuliah itu beasiswa itu 2,5 tahun. Untung saya kuliah duluan. Sekarang beasiswa itu hanya 2 tahun, harus lulus ya. Gitu. Jadi masih beruntung. Saya dulu 2,5 lulus itu 2,5 tahun lulus itu, lalu saya masih lulus tepat waktu kan gitu. Jadi kalau IP banyak IP yang tinggi, tetapi lalu tidak bisa cum laude karena batas lulus tepat waktu itu 2 tahun. Nah, prodi S2 ilmu linguistik itu dikenal dan diminati oleh mahasiswa asing juga. Di antaranya dari Uzbekistan itu bahkan ada kakak beradik yang sastra Inggris kenal
Mukri itu ya, Mukri itu dari Uzbekistan. Bungaria saya tidak mengalami siapa. Oh, ada mengalami tanda tangan karakter, tapi dia sudah keluar lalu saya tanda tangan lulusnya itu. Dia masih mengurusi dari jarak jauh. Lalu yang dari Cina itu mungkin setahun yang lalu lulus itu Wenlin, namanya Wenlin, orang Cina, dan teman-temannya memberi nama Cemara, saya tidak tahu juga. Thailand itu sekarang masih satu, Tuan Imron, lalu yang dulu itu Sirikanda, yang Thailand Utara, Sirikanda, itu sudah lulus. Tanzania saya tidak tahu, tapi pernah ada semua begitu. Jadi dikenal sampai di luar negeri, prodi ini. Saya tidak tahu apakah mahasiswa yang dari Madagaskar itu jadi masuk ke prodi ini, karena kemarin itu saya mewawancarai itu, tetapi sampai sekarang belum ada berita karena yang dari luar negeri itu yang mengurusi International Office, IO. Dan bukan lewat jalurnya penerimaan siswa baru PSB itu. Visinya itu mewujudkan program studi magister pasca sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret Surakarta menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam pengembangan ilmu bahasa dan penerjemahan di tingkat internasional berdasarkan nilai luhur budaya nasional. Visinya itu. Mengapa internasional? Karena memang publikasi-publikasi mahasiswa S2 itu juga tidak hanya di luar negeri, tidak hanya di dalam negeri, tapi sampai di luar negeri. Jadi publikasi tesis itu sampai ada yang publikasinya sampai di Jerman, ada yang di bukan Thailand, Malaysia itu. Jadi sudah sampai mana-mana. Oke. Misi itu menyelenggarakan pendidikan jenjang pasca sarjana dalam bidang ilmu linguistik yang bereputasi tingkatnya internasional, mendukung pembangunan nasional dengan mengedepankan suasana akademik yang sehat, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir, serta memperlihatkan perkembangan budaya masyarakat. Lalu yang kedua, melakukan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu kebahasaan dan penerjemahan untuk menjawab permasalahan yang bertaraf regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan dan penyebarluasan ilmu bahasa dan ilmu penerjemahan. Oke. Nah, jumlah SKS yang harus ditempuh itu semester 1 itu 16 SKS, semester 2 16 SKS, lalu proposal, seminar hasil. Untuk mencapai seminar hasil itu dalam keadaan normal, artinya dalam masa bukan pandemi ini mestinya ada satu artikel di Proceeding dan satu artikel jurnal minimal Sinta 2, terakreditasi Sinta 2, yang dinilai 8 SKS sehingga total itu ada 40 SKS yang diperoleh selama 2 tahun. Teori itu 1 tahun lulus, semester 1, semester 2. Dan kami itu biasa
mengambil setiap semester itu ada mahasiswa baru. Maka tadi saya sebutkan istilahnya itu, ini Anda itu anak angkatan 2020 yang 1. Kalau 2019 1 masih bisa, 2019 2 masih bisa. Tapi 2020 1 akan menjadi kacau, nanti angkatan 2021 1 ada 2021 2. Maka 2020 periode 1. Karena nanti sebentar lagi mulai ada pendaftaran lagi biasanya. Lalu diterima atau mulai kuliah bulan Februari. Biasanya kan begitu. Sehingga setiap tahun itu ada semester 1, semester 2. Oke. Ini begini, masih banyak masalah juga. Tapi harus diatasi. Beberapa pengumuman webnya itu masih dipasang seperti ini. Masih dipasang. Tapi beberapa informasi lama juga belum dihapus, dan maaf itu juga gitu ya. Seharusnya sudah tidak dipakai lagi. Gitu. Ini webnya begitu. Dan setiap tahun Prodi S2 itu menyelenggarakan seminar yang disebut dengan semantics. Itu makanya sini ada semantics untuk mengatasi persoalan bahwa di S2 itu kan persyaratan lulus harus publikasi di proceeding. Maka ini makalah-makalah ini di proceeding. Walaupun kami juga bekerja sama dengan beberapa jurnal untuk ya dalam rangka peningkatan percepatan studi mahasiswa itu yang bisa dimasukkan ke jurnal-jurnal terakreditasi Cinta 2. Kemarin kami bekerja sama dengan jurnal Register, jurnal Linguistik Indonesia. Lalu yang lain itu sampai sekarang kita itu belum punya jurnal yang terakreditasi Cinta 2. Saya akan menghidupkan jurnal dalam proses ini, menghidupkan muka-muka tahun ini masih bisa terbit. Jurnal namanya Translink, Translation and Linguistics. Itu supaya nanti Anda juga yang bisa atau familiar dengan pengelolaan jurnal nanti bisa bergabung, bantu saya. Nanti mempermudah semuanya. Kalau saya tetap punya mimpi bahwa Prodi S2 itu harus punya jurnal terakreditasi Cinta 2. Karena kita itu mensyaratkan itu, tetapi kita sampai sekarang kita belum punya. Maka saya minta bantuan Anda juga. Nah, kalau suruh nulis itu ya beberapa hal saya kan begini. Tugasnya itu kamu nulis tentang linguistik yang layak untuk terakreditasi Cinta 2. Nah, tulisan itu supaya disumbangkan ke saya, lalu dalam rangka untuk menerbitkan itu. Oke. Ini sekedar contoh saja rekaman kegiatan semantik kemarin itu 2019. Yang kemarin itu semua online, jadi tetap dilaksanakan tetapi online semua 1 hari penuh. Nah ini sesi paralel, kebetulan saya memberi materi, menjadi juga pemakalah seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu. Saya ikut, saya tidak minta diistimewakan. Kalau saya nulis juga
saya presentasi begitu. Oke. Nah, oke, itu tadi tentang prodi. Apakah ada yang mau bertanya atau berkomentar? Silakan. Ya Pak, saya mau tanya Pak terkait semantik tadi. Untuk di prodi S2 Linguistik sendiri, semantiknya itu dilaksanakan 1 tahun berapa kali dan pada bulan apa saja Pak? Setahun 1 kali. 1 kali. Kita hanya bisa 1 kali, anggarannya hanya bisa 1 kali. Ya, kemarin itu bulannya bulan Agustus pelaksanaannya. Nah, biasanya memang sekitar Juli Agustus begitu. Ya, kita buat. Saya minta nanti juga Anda juga terlibat di sana, terutama yang belum pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, bagaimana cara menangani seperti itu. Saya senang kalau ada yang bisa mau berpartisipasi di situ. Dan memang kami tetap biasa melibatkan mahasiswa, karena kemarin itu kepanitiaan itu tidak ada dosennya. Dosennya hanya 1, Pak Miftah, Pak Bu Ida, itu pun hari-hari terakhir saja. Nah, jadi saya selalu melibatkan mahasiswa untuk kegiatan itu. Karena kemarin itu sifatnya online, itu yang parallel session itu ya dipimpin oleh mahasiswa-mahasiswa itu. Jadi belajar memimpin, lalu ada yang masih canggung untuk jadi pembawa acara. Woi, kamu gimana? Berani saja, gitu. Berani saja, gitu ya. Oke, gitu. Ada yang lain? Lanjut ya. Lanjut Pak. Lanjut. Ini sekarang saya perkenalkan dosennya. Yang dari UNS mungkin sudah familiar dengan dosen-dosen. Ini saya. Jadi saya itu S1-nya Gajah Mada, S2-nya Universitas Udayana, lalu S3-nya 11 Maret. Jadi ya kemana-mana saya. Saya tidak tahu kenapa saya itu sebetulnya bidang keahliannya itu sintaksis dan tipologi sintaksis gitu aja. Kemana-mana saya di dalam seminar-seminar saya ngomong begitu gitu, ngomong begitu. Ini saya. Oke. Lalu berikutnya, ini Profesor Dr. Andes MR Nababan, MED, MA, PhD. Gelarnya banyak sekali. Beliau S1-nya di UNS, S2-nya di Houston, dan dua punya ijazah dua dan Victoria Wellington. Lalu S3-nya di Wellington. Bidang keahliannya penerjemahan dan bahasa Inggris. Jadi beliau ini kaprodi sebelum saya, 2 periode kayaknya. Jadi 2 periode itu Prof. Nababan, yang dari sastra Inggris UNS pasti sudah familiar dengan Prof. Nababan ini. Jadi gitu. Nanti sampai begini caranya studi. Sekarang nanti saya kenalkan berbagai dosen dan keahliannya. Silahkan mulai sekarang itu memikirkan
memikirkan, oh nanti saya akan membuat tesis tentang apa, dan membidik siapa pembimbingnya, gitu ya, pembimbingnya, supaya ya lancar lah. Kalau saya senang kalau Anda kuliah itu lancar, artinya 2 tahun selesai, syukur semester ketiga itu ada yang selesai. Saya juga enak gitu loh. Artinya apa? Tidak banyak ngoyak-ngoyak, harus begini, dan selesai ya. Kemana kamu? Aduh, itu yang bikin kepala saya pusing itu. Sudah enggak pernah keluar, tiba-tiba, Pak saya harus begini. Wah, ini yang menyusahkan saya itu. Oke. Itu adalah Prof. Riyadi Santoso, MED, PhD. Pendidikan S1 UNS, S2 Universitas Sydney. S3-nya Universitas Utara Malaysia. Bidang keahlian Systemic Functional Linguistics, SFL. Lalu analisis wacana, dan tentu saja karena dari prodi sastra Inggris, bahasa Inggris. Berikutnya Profesor Dr. Sumarlam, MS. Pendidikan S1 UNS, S2 dari Pajajaran, Bandung. S3-nya juga Pajajaran, Bandung. Keahliannya sintaksis, bahasa Jawa, lalu juga analisis wacana sebetulnya. Oke, itu Prof. Marlam. Berikutnya itu Prof. Jatmiko. S1-nya UNS, S2-nya MA-nya Macquarie, Universitas Australia. Lalu S3-nya juga UNS. Bidang keahliannya analisis wacana dan bahasa Inggris, ini juga systemic functional sebetulnya. Karena disertasinya tentang teorinya systemic functional. Oke, lanjut. Bu Profesor Dr. Diah Kristina, PhD. Pendidikan S1 UNS, S2 Sydney Uni, lalu S3-nya Universitas Utara Malaysia. Bidang keahlian analisis wacana dan bahasa Inggris. Itu Prof. Diah Kristina. Berikutnya Dr. Andes Agus Hariwibowo, MA, PhD. S1 dari UNS, S2 Leeds University, S3-nya Universiti Utara Malaysia, UUM, Malaysia. Keahliannya itu linguistik, sintaks, morfologi, dan sebetulnya fonologi, morfologi, fonologi. Oke. Berikutnya itu Profesor Dr. Triwiratno, MA. Pendidikan S1 UNS, S2 Universitas Sydney Uni, lalu S3-nya di UNS. Ini ahli SFL, analisis wacana, bahasa Inggris. Oke. Berikutnya Dr. Sri Marmanto M. Hum, pendidikan S1 UNS, S2-nya kakak kelas saya di Udayana, dan S3-nya di UNS, kakak kelas saya juga. Oke. Bidang keahlian ini sosiolinguistik. Saya ingat beliau ketika S2 itu meneliti bilingualisme.
di wilayah Sumba. Saya lupa Sumba Timur atau Sumba Barat. Sumba Timur kayaknya, Anakalang. Oke. Nah, berikutnya adalah Dr. Dwi Purnanto MHum. Pendidikan S1, S2, UNS. Dan keahliannya linguistik bahasa Indonesia. Ini sering menjadi saksi ahli di dalam sidang-sidang kepolisian. Beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur 2 di Pasca. Ya. Oke. Oh, tadi Pak Tri itu saya kenalkan, Prof. Tri Wiratno itu sekarang Wadek 1, Wakil Dekan 1 di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi ya atasan saya Pak Tri. Begitu. Ini tadi sudah. Berikutnya itu Profesor Dr. Waqid Abdullah MHum. Pendidikan S1 UNS, S2 UGM, S3 UNS. Bidang keahlian etnolinguistik, dialektologi, dan linguistik historis komparatif. Sekarang beliau menjadi Wakil Dekan 2 di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi di bawah beliau kita. S2 itu di bawah Wadek 1, Wadek 2. Berikutnya adalah Dr. Miftah Nugroho, SSMHum, sebetulnya kurang ini. Miftah Nugroho, SSMHum, S1 UNS, S2 UGM, S3 UNS. Minat bidang keahliannya pragmatik dan sosiolinguistik. Oke. Berikutnya itu Dr. Hanifullah Sukri MHum. S1 UNS, S2 UI, S3 UNS. Minat pragmatik. Nanti mengajar semantik di linguistik deskriptif. Sebentar, masih ada teman saya satu yang belum saya kenalkan, yaitu Dr. Henry Yustanto MA. Nah, Dr. Henry Yustanto MA, maaf ini terjajar. Beliau S1 UNS, S2 Essex University, lalu S3 di UNS. Ahlinya dia fonetik eksperimental, jadi fonetik akustik yang diukur dengan frekuensi, dengan alat-alat itu. Ya. Oke. Maaf ini belum masuk di sini. Kurang ternyata. Dan sosiolinguistik. Nanti mengajar sosiolinguistik juga. Berikutnya Dr. Diah Ayu Nila SSMHum. S1 UNS, S2 UNS, S3 UNS, bidang keahlian bahasa Inggris dan penerjemahan. Nanti mengajar di semester 2, semester 1 belum. Berikutnya itu Dr. Ida Kusuma Dewi MA. S1 UNS, S2-nya saya cari-cari di mana itu di Inggris pokoknya, bareng dengan Pak Hendri itu tadi. Lalu S3 itu, wah ini UNS bukan US, UNS. UNS. Bidang keahliannya bahasa Inggris dan penerjemahan. Masih ada, yaitu Dr. Supono, MHum. S1 UNS, S2 UNS, S3 UNS. Bidang keahlian bahasa Jawa dan penerjemahan. Nanti mengajar semantik di prodi S2 linguistik deskriptif.
Masih ada, itu Dr. Prasetyo Adiwisnu Wibowo, SSM. Keahliannya stilistika bahasa Jawa dan kebudayaan Jawa. Beliau sekarang kaprodi di kajian budaya, S2 kajian budaya. Nah, ini kajian budaya ini masih tinggal di pasca sarjana. Tidak ditarik. Tidak tahu, tapi Pak Dekan Prof. Arto pengen menarik kajian budaya itu di FIB. Karena FIB itu Fakultas Ilmu Budaya. Kok malah kajian budaya tidak dibawa. Ini mata kuliah di semester 1 saja yang saya kenalkan di semester 1, yang semester 2 nanti belum sempat saya copy saja. Ini tadi malam selesai ini. Oke. Nanti fonologi morfologi Pak Henry, Pak Agus, bahasa Inggris akademik Pak Triwiratno, dan Pak Agus, sintaksis Prof. Marlam dan saya, semantik Pak Pono dan Pak Anif, sosiolinguistik Pak Sri Marmanto dan Pak Henry, metode penelitian linguistik Prof. Paket dan Pak Pras, media bahasa Bu Ida, lalu historis komparatif itu Prof. Paket, dan saya membantu sebetulnya. Saya dipaksa-paksa sama Prof. Paket. Yang penerjemahan, nah, aduh ini salah nih. Salah, kok sama. Salah. Seharusnya yang satu itu LP, kok salah. Maaf. Jadi ini nama-nama mahasiswa yang sudah lama ini berprestasi, maka saya juga mengharapkan nanti kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi itu juga melaporkan ke Prodi, karena sangat berguna untuk akreditasi Prodi. Gitu. Oke. Ya, itu perkenalan dengan dosen. Ya. Maka sekarang silakan tadi mikir nanti akan nulis tesis tentang apa. Jadi sudah saya perkenalkan dosen-dosennya, ahli-ahlinya, seperti itu. Masih untuk S2 masih dimungkinkan misalnya mengambil yang di luar itu untuk studi-studi khusus, misalnya penerjemahan. Yang mengambil penerjemahan dari Al-Quran itu kan atau bahasa Arab itu kan mesti kerjasama dengan rekan dari Prodi Sastra Arab. Di situ ada ahli Bu Eva, itu yang tidak masuk di tim ini, tapi kalau ada yang mau begitu itu juga boleh. Lalu apalagi yang kajian budaya mungkin juga bisa ambil dari prodi kajian budaya. Misalnya ada Prof. Bani. Pak izin, mau tanya Pak. Bisa sambung lagi? Halo? Iya Pak. Bisa menangkap suara saya? Bisa Pak. Pak. Pak izin tanya. Ya, karena putus tadi ya. Bisa. Oke, ada pertanyaan, ada komentar ini. Pak, kalau
pembimbing tesis itu berapa sih Pak? 1 apa 2? Suaranya belum keluar, Mas. Oh iya belum ya Pak. Kalau ini dengar nggak Pak? Halo. Ya. Pak, kalau pembimbing tesis itu 1 apa 2 ya Pak? Gimana? Pembimbing tesis, buat tesis. Itu Pembimbing tesis, oke. 1 atau 2? Oke. Begini, proses pembimbingan tesis itu begini. Pembimbingnya itu 2, tetapi mahasiswa memilih 3. Bentar. Saya share lagi. Biasanya mulai semester 2 itu mahasiswa sudah mulai mengusulkan judul dan pembimbing. Yang dipilih judul dan pembimbingnya itu milih 3. Lalu nanti prodi menentukan 2. Ya. Prodi menentukan pembimbingnya itu 2, diberi SK dekan seperti itu ya. Lalu melalui proses pembimbingan itu setelah semester 3 itu silakan prosesnya itu seminar proposal dulu. Ya. Setelah dibimbing oleh pembimbingnya, disetujui pembimbing, seminar proposal. Nah, setelah seminar proposal syaratnya dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal itu tidak seperti pandemi sekarang ini. Untuk seminar hasil itu harus ini sudah minimal artikel jurnalnya itu sudah sudah dinyatakan diterima accepted ya. Lalu melakukan seminar hasil. Nah, selama pandemi ini syarat ini bisa dilalui di ABK saja, tetapi Anda akan kalau kondisinya seperti ini terus, maka Anda akan dituntut ketika mau sudah mana syaratmu ini sudah ada ujian tesis juga saya biarkan saja, tetapi ketika akan bisa ditagih. Bentar, baterainya saya low, harus ambil. Oke, begitu. Jadi selama pandemi ini
selama pandemi ini syarat-syarat itu masih diabaikan saja. Oh iya, ini masih ada syarat tambahan. Ada syarat tambahan yaitu Anda diminta juga lulus EAP-nya. Oke. Ini tadi. Oke, begitu ya. Jawaban saya begitu. Jadi dari pembimbing, tapi yang jadi pembimbingnya itu hanya 2. Pembimbing 1 dan pembimbing 2. Dan itu ditentukan oleh Kaprodi. Biasanya di antara 3 itu 2 itu ya dapat. Nanti begini, artinya ya juga pemerataan hasil kerja supaya saya dapat dukungan dari berbagai dosen itu juga saya bagi merata gitu ya. Jadi 3 pembimbing itu mesti 1 dapat itu ya, 2 milih 3 itu mesti 1 dapat. Yang 2 itu nanti ditentukan oleh prodi. Oke. Begitu jawaban saya. Oke, ada pertanyaan lain? Iya Pak, terima kasih. Oh iya Pak, saya mau tanya Pak, Habib. Halo. Halo Pak Sawardi, saya mau tanya. Halo Pak. Halo. Silakan, siapa tadi? Saya Pak Habib Pak. Oke, silakan. Terkait dengan syarat tambahan tadi itu ada apa namanya EAP itu Pak tadi Pak. English Academic. Nah itu proses tesnya ketika semester berapa Pak? Dan teknisnya seperti apa? EAP. Ya. EAP ya biasanya untuk syarat mau ujian itu ditanyakan sudah punya EAP belum. Ya. Saat ujian tesis. Nah, selama ini karena masa pandemi seperti ini, orang kampus juga dibatasi, orang mau tes itu juga dibatasi. Tadi syarat itu ditagih ketika akan ujian. Begitu ya. Nanti terima kasih. Ini tadi tempatnya siapa Bu Sopo itu tadi loh, yang EAP-nya dilayani di UP2. Oh, yang di UPT Bahasa Pak ya? Ya. Oke. Ada yang lain? Kalau tidak, dari saya cukup. Mestinya, atau kalau biasanya itu ada penjelasan tentang cara pengisian KRS. Saya tidak tahu persis ini, sebentar. Saya tanya dulu Mbak Uswa siap memberi penjelasan atau karena belum dapat NIM ya? Persoalannya kan di situ. Atau mahasiswa yang dari UNS yang biasa KRS-an online bisa menjelaskan. Oh, enggak apa-apa. Yang lulusan paling baru sopo itu kan bisa menjelaskan. Ngisi KRS.
Saya share aja, Bapak. Oke, oke, Mbak Uswa aja. Mbak Uswa aja, oke. Jadi nanti kalau sudah dapat NIM, nanti dibuka di Siakat Out UNS di sini, Siakat Out UNS. Kemudian nanti di kanan atas itu kan ada NIM, PIN, sama kode dan status. NIM-nya nanti kalau udah keluar nanti pakai NIM mahasiswa, kemudian PIN-nya dari bank udah tertera kan di kwitansinya. Kemudian ini kode, terus statusnya mahasiswa, terus baru bisa login gitu. Nanti kalau sudah login, aku nyambut gawe kok paitan, tapi ora paitan di sini. Delok aku ngono lho. Kertas siji wae enek-enekan wae misalnya nek. Printer enek. Terus. Kertas. Nggak ada, Bapak. Bagus ndok ini kok enek. Untuk selanjutnya ini muncul mboten, Bapak? Sudah, tapi belum bergeser. Kemudian kalau sudah login, nanti di menunya itu ada menu KRS dan KHS mahasiswa. Kemudian diklik KRS dan KHS mahasiswanya. Nanti akan muncul mata kuliah. Nanti kalau udah masuk ke KRS, KHS mahasiswa, nanti klik tambah mata kuliah. Di mana nanti kalau udah ngeklik tambah mata kuliah, nanti di bawahnya langsung muncul jadwal semester 1. Jadi nanti tinggal ambil sesuai jadwal perkuliahan yang sudah saya share di grup. Kemudian nanti kalau beda lagi, nanti kalau udah semester 3, nanti ambilnya adalah seminar proposal dan tesis. Di mana nanti kalau ngambil itu bukan di menu KRS dan KHS, tapi di menu ini, skripsi, magang, KKN, dan tesis. Nanti juga sama, tinggal ngambil mata kuliahnya, tesis. Seperti itu saja, Bapak. Terima kasih. Oke. Sebentar. Mungkin nanti kalau belum paham, nanti kalau udah keluar NIM-nya baru kita, kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya di grup. Keluar NIM-nya kapan? Belum? Belum, Bapak. Mungkin nanti sebelum KRS-an kan nanti tanggal 14, sebelum itu mungkin sudah dikirim sama pusat. Maaf Mbak, mau tanya. Saya kan kemarin kan beasiswa ya. Iya. Tidak menerima slip dari bank. Nah itu nanti gimana ya? Itu nanti biasanya prosedurnya beda, Mas. Nanti tetap dari dari pusat, nanti kalau beasiswa nanti sendiri.
Gitu. Jadi ada dua file lah, dua file nanti yang berbeda, nanti saya share itunya. Sampun, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, saya nambahi ya. Nambahi. Nanti ada mata kuliah di semester 1 itu ada, ini LD. Ada 2 pilihan mata kuliah pilihan. Ini boleh diambil salah satu yang ada tanda-tandanya. Jadi mata kuliah itu fonologi, morfologi, bahasa Inggris akademik, sintaksis, semantik, sosiolinguistik, metode penelitian, etnolinguistik, lalu media dan bahasa. Ini pilihan, pilih salah satu. Apa ini keluar di layar enggak? Halo? Enggak, Pak. Ada, Pak. Bentar. Saya share dulu. Untuk semester 1 LD. Sudah keluar ya? Sudah, Pak. Oke, itu mata kuliah ini wajib. Yang ada tanda bintangnya itu 2. Yaitu bahasa dan media. Nanti diampu oleh Bu Ida. Dan pilihan yang kedua itu linguistik historis komparatif. Itu pilih salah satu ini. Pilih salah satu. Kalau di LP kayaknya wajib semua. Bentar. Ini yang semester 2 itu masih kurikulum lama. Sehingga nanti sebagian itu Anda bareng dengan mahasiswa semester 2. Terutama nanti ada, karena di semester 2 itu ada di teori linguistik 2 itu isinya sintaksis. Itu sama dengan sintaksis yang di semester 1. Lalu psikolinguistik ini di semester 2 ini pilihan, tapi di semester 1 jadi wajib. Etnolinguistik, itu maksud saya. Etnolinguistik sini pilihan, di sana jadi wajib. Lalu apalagi yang pindah ke semester 1 itu sintaksis sudah. Oke, itu saja. Nanti ada sebagian, ada beberapa mata kuliah itu pindah di semester 1. Sehingga Anda nanti bareng dengan beberapa mata kuliah bareng dengan semester 2. Oke. Yang di LP itu untuk semester 1 semua wajib. Semua wajib. Ya. Yang semester 2-nya itu nanti ini juga begini. Di LP juga begitu, seperti semantik itu nanti Anda gabung dengan semester 2. Lalu apa lagi yang di situ? Ada beberapa yang begitu. Karena perubahan kurikulum.
Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ya. Mungkin untuk yang di share screen tadi, biar untuk mempermudah kita dalam tahap KRS mungkin bisa di-share di grup, Pak. Gimana, Pak? Bagaimana? Saya bagi lewat WA gitu, maunya? Nggih, Pak. Nggih, biar nanti kita ketika milih mata kuliah KRS nanti biar nggak ada kesalahan gitu, Pak. Itu kan kemarin konsep, lalu yang kode-kode itu saya mengikuti dari komputer saja. Silakan nanti komputer yang membuatkan karena ini perubahan itu kan. Jadi boleh nanti saya bagi itu. Jadi yang ada tanda bintangnya itu pilihan. Untuk yang LP itu semester 1 tidak ada pilihan. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Sawardi. Ada yang lain? Iya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Ya, ini bukan teknis yang saya tanyakan. Saya minta arahan Bapak, nasihat Bapak, pengalaman Bapak yang panjang gitu ya sebagai mahasiswa, sebagai dosen dan juga sebagai kaprodi. Nasihat apa, tips apa yang Bapak dapat berikan kepada kami supaya kami bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan sebisa mungkin ya 2 tahun atau kurang. Boleh minta nasihatnya, Pak? Oke. Yang pertama itu nasihat-nasihat ya bagus saja. Yang pertama kalau Anda serius itu kalau istilahnya begini, serius dan ceteris paribus gitu ya dalam bahasanya orang ekonomi. Artinya yang lain tidak ada masalah gitu ya. Itu cepat. Oke. Yang menjadi masalah teori itu kalau tidak kebangetan semua lulus. Ya. Nah, yang kebangetan itu bagaimana? Misalnya ujiannya kan paper, suruh mau perbaiki saja nggak mau perbaiki. Lalu setelah dicek di Turnitin 50% lebih atau 40% ke atas itu ya, lalu gimana? Itu ya. Saya tidak sampai habis. Saya juga harus menjaga marwah kualitasnya. Ya. Anda juga tolong juga jaga kualitas UNS. Itu persoalannya kan di situ. Saya memberi nilai itu gampang-gampang saja, tapi kalau kualitasnya lalu tidak bagus, lalu apa kata orang kan gitu. Itu semua saling menjaga lah, gitu ya. Oke, jadi kalau disuruh perbaiki, gitu ya. Biasanya dosen meluluskan gitu, perbaiki sampai kalau di Turnitin itu Turnitinnya ya biasanya kan hijau itu sampai 25%, 25% kemiripan kan gitu. Nah, tapi kadang-kadang saya toleransi begini, ternyata yang kemiripan itu memang sudah dikutip secara resmi kan gitu loh. Itu kan saya lihat lagi gitu loh. Sehingga sehingga agak lebih sedikit itu saya sering toleransi begitu. Itu kaitannya dengan teori. Nah, teori itu menurut saya ya gampang lah gitu ya, gampang. Yang lalu menjadi agak masalah itu kalau kita nulis tesis. Ya, nulis tesis. Yang pertama itu mesti ya bisa mencari topik itu dari sekarang, jangan
sudah semester 3 habis belum dapat topik itulah ya. Itu yang jadi masalah. Dari sekarang itu kejar itu ya. Sekarang itu kejar, oh saya mau nulis tentang apa penerjemahan tingkat tur kayak gitu. Ya misalnya dari sekarang itu kejar teorinya, kejar pembimbingnya itu Pak nanti saya akan begini loh Pak gitu. Dirayu dari sekarang ya. Dari sekarang kita bidik dosennya itu gitu loh. Ya. Dan saya biasanya juga akan setuju saja gitu ya. Oke gitu ya. Paling tidak pembimbing 1 itu saya loloskan kan begitu. Oke, itu ya. Jadi dibidik dari sekarang, jangan semester 3 baru ngomong begitu, waduh nulis apa ya gitu. Itu jangan sampai. Nah, karena apa? Karena kaitannya di situ itu yang bikin lama itu adalah publikasi dan kalau proceeding itu kan hampir tiap tahun di mana-mana ada gitu. Selain di UNS gitu ya. Dan sekarang banyak yang online itu lebih mudah. Nah, yang jadi masalah itu adalah jurnal. Itu di luar kendali prodi sama sekali, maka harus dirancang dari awal. Ya. Dan nulis jurnal itu mesti mencantumkan pembimbing. Artinya nama Anda, di samping itu ada nama kedua pembimbing. Tanpa itu, tulisan Anda itu tidak diakui sebagai syarat. Itu persoalannya di situ kan. Ya. Nah, jurnal yang di situ itu enggak yang tidak begitu itu tidak diakui. Lalu yang lama itu kan antrinya di jurnal itu yang tidak kita prediksikan kan begitu. Maka seminar semantik itu saya dalam rangka melobi redaksi jurnal. Maksud saya itu justru banyak yang dari mahasiswa sendiri yang banyak, tetapi justru malah orang luar yang wah ternyata kita kualitasnya kalah. Saya objektif saja, kalau memang tidak layak diajukan ke LI ya tidak usah diajukan, saya bilang gitu. Dan saya juga sama rekanan kerja, sama Bu Aulohani, itu saya juga profesional karena saya diajak rapat sana, Bu kita profesional saja, kalau memang tidak layak ya jangan dipaksa diterima. Kalau walaupun kami meloloskan dari sini, dari panitia seminar itu loloskan syarat-syarat itu boleh masuk di LI, boleh masuk ke register. Tetapi kalau sana menolak kan juga tidak enak. Makanya kami cari kerjasama supaya paling tidak itu cepat diumumkan. Oh ini diterima gitu loh. Nah, itu. Nah berikutnya apa? Berikutnya itu coba Anda bisa ngerateni pembimbing kan gitu. Ya itu penting. Kerjasama dengan pembimbing itu penting. Relasi dengan pembimbing itu dijaga baik gitu loh. Kalau pembimbing sudah kecentrok itu, waduh, prodi juga susah. Minta ganti pembimbing Pak karena pembimbingnya begini-begini. Wah, ini harus pakai SKD kan gitu. Jadi itu agak rumit gitu loh. Maka dari sekarang kemarin ada yang ganti tapi memang persoalan dari awal gitu ya. Persoalan dari awal. Saya kaitannya dengan penerjemahan Al-Quran gitu ya. Pembimbing duanya Prof. Riyadi. Prof. Riyadi untung fair, juga profesional. Nulis surat ke saya, Pak saya tidak sanggup kalau pembimbing kayak begini, silakan diusulkan saja dari sastra Arab. Gitu. Dan saya carikan begitu juga. Dan setuju juga yang dari Arab. Oke gitu ya. Maka
hal-hal yang seperti itu supaya dijaga, jangan sampai pembimbing itu kecentok. Gitu. Itu yang jadi masalah. Nah, di samping itu masalah teknis, masalah akademis itu ada yang di luar. Gitu. Di luar itu yang mesti Anda harus bisa mengatasi gitu ya. Saya ingat ketika saya sekolah S2, kalau istri saya ngomong sama saya, ini rumah ribet kayak gitu, mungkin saya pulang nggak jadi sekolah. Itu persoalannya. Maka yang lain itu supaya bisa diatasi. Makanya istilah saya tadi ceteris paribus gitu ya. Yang lain itu normal gitu. Kalau yang lain itu ada masalah itu, pengalaman saya studi S2, S3 itu yang ini tidak ceteris paribus, itu artinya di luar akademis yang menjadi masalah gitu. Maka di samping jaga kesehatan, lalu juga itu tadi jaga masalah-masalah lain itu jangan sampai mengganggu. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, seperti itu. Supaya bisa atur waktu. Gitu saja. Matur sembah nuwun, Pak. Terima kasih sekali untuk arahan. Oke, ada yang lain? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin bisa ditutup kalau nggak ada masalah. Atau Anda mau ngobrol, mumpung ini forum ketemu, silakan Anda mau ngobrol dulu sama teman. Kalau ini tidak online kan biasanya ini di luar masih ngumpul di ruang kayak gitu ya. Mumpung ini difasilitasi prodi untuk bisa ketemu satu sama lain, tidak hanya di WA group. Ini kan silakan ngobrol dulu, saya keluar juga enggak apa-apa, tapi kan saya memfasilitasi itu. Ya, oke. Yang begini, untuk mempermudah kegiatan ini mesti ada ketua kelasnya. Silakan pilih ketua kelas LD siapa, ketua kelas LP siapa. Itu. Silakan berembuk. Yang LD ini yang datang berapa, yang LP yang datang berapa, silakan ketua kelas. Nah, ketua kelas ini mengkoordinasikan saja antara kepentingan dosen dan mahasiswa. Misalnya, terus terang saja banyak dosen yang masih buta teknologi. Atau juga, saya juga nggak mau ribet. Misalnya, saya mau kuliah pakai Zoom gitu ya. Mengapa saya harus jadi host? Saya ribet, ternyata mulang jadi host itu ada orang masuk, mau masukkan dulu. Nggak lagi ada yang ngantri masuk. Saya nggak mau begitu, silakan hostnya mahasiswa. Nah, ketua kelas berhak mengatur ini, besok kamu jadi host, berikutnya dia, begitu. Nah, itu supaya diatur. Nah, kalau ada kesulitan, misalnya yang dekat di kampus bisa datang ke kampus dan wifi kampus, itu kan bisa jadi host dan biar sinyalnya itu kuat gitu loh. Nah, harus dipilih berdasarkan juga kemampuan teknologi dan juga sinyal. Tolong sinyal. Ini kita sangat tergantung pada sinyal. Ya. Oke. Begitu silahkan nanti ngobrol ketuanya siapa. Karena belum saling kenal ya silahkan kenalan dulu
silakan berembuk dulu gitu ya. Masih saya fasilitasi itu, lebih baik saya keluar saja, silakan ngobrol biar nanti kalau selesai ngomong Mbak Uswa saja, Mbak sudah selesai gitu. Gitu ya, supaya tidak tergantung pada saya. Oke, Pak. Ya, saya minta nanti ada ketuanya, ketua kelasnya siapa, dilaporkan Mbak Uswa saja. Untuk koordinasi kita semua. Oke? Oke, Pak, bisa dipahami. Oke, silahkan sekarang siapa yang ngomong, dan silahkan siapa yang mau ngomong duluan, bisa dipilih dari segi mungkin apa tempat, dari segi supaya pertimbangan itu. Yang jelas saya pengen jalannya perkuliahan itu juga lancar toh. Anda juga pengen begitu kan, tambah ilmu karena Anda bayar gitu loh. Kalau saya kan dibayar gitu. Anda bayar kok harus dapat ilmu kayak gitu. Ya. Oh iya Pak, izin tanya Pak. Pak, itu kalau lihat di kalender akademik kan ada proses seleksi gelombang 2 ya. Itu jadi ada nggak ya Pak? Kemarin sudah, ujiannya tanggal 5 kalau tidak salah. Nah, berarti kita masih nunggu mahasiswa yang gelombang 2 dulu berarti ini Pak? Iya, tapi yang namanya gelombang 2 kan tidak banyak. Oh ya udah, oh ya. Iya. Oke. Iya Pak. Oke, saya live saja ya, silahkan berembuk. Kalau selesai ngomong Mbak Uswa gitu saja. Ya, siapa yang mau memimpin silahkan. Ya. Iya Pak. Terima kasih Iya Pak. Pak, terima kasih. Saya live saja dulu biar Anda ngomong-ngomong sama temennya gitu kan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak, sampai berjumpa kembali. Oke, silakan ngomong-ngomong, saya live. Salam kenal Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Salam kenal Mas Faiz. Salam kenal semua. Gimana ini Bu Sri untuk tadi kan disuruh mencari ketua kelas LP siapa, LD siapa. Bagaimana? Menindaklanjuti dari Pak Swadi tadi kan disuruh mencari ketua kelas yang LP siapa, yang LD siapa. Untuk secara teknis gimana, apa perlu kita list dulu siapa yang LP di sini, siapa yang LD biar enak koordinasinya atau gimana? Itu kayaknya di chat juga sudah ditulis kan ya Mas ya? Ya. Siapa LD siapa untuk hadir di sini ya? Sepertinya sudah dibentuk grup ya untuk setiap minat. Itu bentuk grup apa belum? Kalau grup minat yang mata belum kuliah masuk ini, bukannya sekalian. Belum. Kalau untuk yang penjurusannya belum masuk saya, Bu. Hanya masuk di grup yang mahasiswa baru S2 itu aja sih, Bu. Kita boleh minta tolong nggak Mbak Uswa untuk dibuatkan grup berdasar minat. Nanti untuk pemilihan ketua menurut saya dibicarakan di dalam grup masing-masing supaya tidak lebar di sini. Di sini ada 2 grup bukan? Ada deskrip dan ada penerjemahan. Iya, benar Bu. Oh iya Bu. Untuk yang LD, Mas Rois apa? Ya. LD. Yang LP siapa? LD. Yang penerjemahan. Enggak, maksudnya penerjemahan kayaknya udah ada grupnya. Silakan yang Itu saya, Pak. ya silakan buat grup masing-masing, nanti saya nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa, nanti saya masuk di grup utama aja. Aja, Mbak ya. Ya, udah terlalu full dia grupnya. Ya.
Bagaimana kalau ketuanya itu yang biasa menginisiasi kabar-kabar dari dosen itu? Kayaknya kalau Yang LP Mas Dias ya. share kabar. Kalau dijadikan ketua orang yang sudah dikontak-kontak dosen, menurut saya, saran saya, itu aja yang dijadikan ketua. Yas, jangan senyum-senyum, Yas. Sarannya bagus. Bisa aja, Mbak. Dari Wandi. Kenapa? Bisa aja dari Wandi. Ini LP ada berapa ya, Mbak Usma? Sebentar. Total LP ada berapa? Dengan gelombang 2 nanti. Kira-kira ada sampai 16? Gelombang 2-nya ujiannya tanggal 14. Diundur soalnya. Masih diundur lagi. Kemarin juga katanya sertifikasinya juga mundur, Mbak. Iya, semuanya. Perkuliahan apa mundur? Enggak, kalau perkuliahan tetap tanggal 21, Ibu. Oke. Oh, ini. Ada 18 orang, untuk LD-nya 9, LP-nya juga 9. Baik, yang LP bagaimana kalau usul saya seperti itu sih? Ya, silahkan Ibu. Saya ikut saja hasilnya bagaimana gitu. Atau kita lanjut dulu. Nah, ini Mbak yang ditampilin ini, Mbak. Ya, kelihatan umurnya. Enggak apa-apa, Ibu. Ini Bu Ida ini itu ya, belum tahu ya link yang LP apa LD-nya. Memang LP 9 Mbak. Memang LP 9 berarti kan itu maksudnya LP ya, Mbak? Enggak jelas Mas suaranya. Gimana ya? Sorry. Kalau misalnya LP 9, LP 9 kayak tadi, itu kan berarti di IJ ini masih LP ya? Kan LP dari 8 itu. Iya, tapi sepertinya itu, tapi nggak tahu juga. Ini juga ada beberapa yang tanya mau pindah ke dari LP mau ke LD maupun LD ke LP gitu. Mungkin ada mulai goyah gitu kan setelah yang tadi dijelaskan LP-nya bagaimana, LP gimana, mungkin ya, peminatan. Iya Mbak Ulfa, tadi kan saya WhatsApp Mbak Usfa. Itu apakah masih mungkin pindah antara LP ke LD gitu Mbak? Kan saat ini kan belum perkuliahan kan Mbak, bisa mengajukan permohonan pindah ke pimpinan fakultas yang disetujui Kaprodi dan dijelaskan alasannya kenapa pindah gitu. Berarti harus pakai alasan ya? Iya. Kalau alasannya nggak jadi deh. Alasannya panggilan hati ya Mbak ya? Mungkin teman-teman bisa cek di grup yang untuk LD. Tadi dari screenshot Mas Tika. Bu, di UPT masih ada itu nggak Bu? Tufal ITP? Online ya? Online apa datang sih? Offline. Offline ya. Masih sebulan sekali apa gimana sekarang? Sebulan sekali. Antri ya? Tanggal 26 kalau nggak. Hari Sabtu. Kalau tidak salah tanggal 26 ya.
Masih ada lagi yang kita bicarakan? Yang Sudah. tadi yang lulusan Jerman apa ya Mbak? Siapa tadi? Mbak Astri kayaknya. Mbak Nur, siapa yang lulusan yang S1 bahasa Jerman? Mbak Astri, Mbak Astri. Saya. Astri. Iya. Boleh dong Mbak belajar besok supaya ngingat-ngingat bahasa Jerman. Lumayan dulu pernah belajar tapi lupa semua. Kalau di UPT bayar 300 soalnya. Gimana? Bentar. Nama? Gimana? Mas, Tolong diulang. Oh, kita tolong nanti belajar lagi Mbak bahasa Jerman untuk mengingat bahasa Jerman. Iya. Mbak Astrid ada di WA Group kan? Iya, sudah ada di WA Group. Nantilah kita kontak-kontak ya Mbak. Ini Iya, siap. ngurus urusannya sendiri ya. Apalagi yang dibicarakan? Sudah. Sudah? Mbak Usla Bisa